Unpad. Kenapa? Universitas Pangkalan Damri. Wah. Kenapa? Aduh, sakit hati gue. Ya. Kampus, rasakan. Lagian kampus depannya Pangkalan Damri kan? Bener gak tapi? Yang sebelahnya Mandekan Duang. Enak tapi tuh. Enak tapi kalau makan bau sampah. Iya. Aduh, masih kerasa nih sakit hatinya nih. Asal lu tahu ya, Unpad itu banyak prestasinya. Gue bangga jadi anak Unpad, tahu. Waduh, ya maaf. Gue bangga gue. Lu tahu nggak kalau anak-anak Unpad itu isinya tuh orang-orang yang menaklukkan makhluk-makhluk liar. Karena pas pulang nih sore-sore pada ngejar babon. Kok babon? Bandung Cirebon. Iya. Bis. Namanya bis babon. Iya, itu Ngejar babon. Itu Bisnya pantatnya merah tuh. Pantatnya merah. Bentuknya lo. Tapi lebih parah emang Unpar. Kenapa Unpad? Unpar dasar Universitas Parerem. Sangat fakta. Lu mau mainnya ke gedung 9 sih. Ekonomi, gedung 9 tuh Ekonomi. ekonomi. Disebutnya Iya. kita kalau kesana suka bawa paspor lah, candaan. Oh iya. Karena emang Unpar karena Universitas Katolik jadi banyak Cinanya. Emang iya. Banyak. Tapi muslim tidak sedikit juga. Banyak. Nah, makanya tergantung fakultas. Di gua fisik mah bisa dibilang 50-50 lah yang Di hukum juga sama. Visima kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ipman kan. Wah. Pagi-pagi Wing Chun Tak dong. tok tak tok tak tok tak tok gitu. Ada kayunya di mereka gede banget di depan kampusnya ada. oh di itu Pohon. apa? Iya, pohon. Itu mereka di gedung 9 ya. Kenapa emang? Kalau ntar di gedung 4 nggak ada 4 kan. Kayak di Oh ada, itu bukan kayak di mall-mall lagi. orang Cina kan biasanya Nggak ada kampus gue, nggak ada gedung Empat 3A, dulu ya? nggak ada. Nggak ada, gedung 3A nggak ada Apa ya. tuh? Sipil. Oh sipil. Empat Tiga tuh sipil. gua, tiga Iya, tuh iya. Enggak, awalnya itu Oh, yang hukum di dua ya? gedung 9 Hukum itu. Hukum dulu. Enggak ada. Bangke emang. Masa ntar ada yang Tuker. kamu gedung mana? 3A. Ya Allah. Sial. Aku tersinggung sekali. Kampusku dibilang gitu. Wow. Aku Wow. tidak terima. Aku nggak Kamu terima. tidak terima ya. Dasar Unpar. Apa tuh? Universitas Parebut Parkir. Karena kecil sekali parkirannya. Betul. Sepuh pengen bawa mobil sempit parkiran. Vale-vale gelap yang dibilang. Iya, vale-vale. Emangnya fakultas lu. Iya. Ya. Sastra juga tuh. Sastra tuh adalah salah satu mungkin satu dari banyak ya dari fakultas di Unpad yang parkiran motornya semakin meluas, tapi parkiran mobil dari awal segitu-gitu aja. Karena yang bawa mobil dikit. Iya, benar sekali. Banyak kesenjangan Berarti sosial. Orang kampus aja gue udah memperkirakan nggak ada. Bawa mobil. Anak sastra mah pada naik motor Nggak usah udah. bikin parkiran. Anak sastra mah udah nggak usah bikin parkiran. Paling penuhnya sama dosen, sama orang tua yang parkir waktu nganterin pertama anaknya ospek Oh, udah. Iya. Kalau di Unpar aja sampai bikin apa basement kan baru segala macam masih Iya, penuh juga masih kan. penuh juga. Di ekonomi kan baru tuh. Udah lama ada Gedung basement. 10 dulu. Gedung Gedung 10 kan gedung akhirnya 9 dulu. 9 akhirnya bikin gedung 10 kan. Gedung 9 yang itu banyak itu ya. Aku tersinggung lagi. It's getting warm, that goes fast, faster when you're older. So don't Senang sekali ya. Padahal Unpar mah ngarep tuh. Maksudnya ngarep? Iya, soalnya kan Unpar kan universitas parah sih pengennya pajajaran. It's getting warm, that goes fast, faster when you're older. Tapi gua ikut SPMB milihnya Unpad. Unpad apa? Tapi udah keterima dulu Unpad. Di Unpar. Jadi kalau udah keterima sebenarnya gua udah males udah dapet kampus ngapain SPMB. Itu juga yang bikin gue dulu Ibu gak ngambil menyuruh. SPMB. Karena udah dapet. Unpar tuh udah buka pendaftaran dari Januari, Februari, Betul. Maret. Dari Lebih awal. Iya, bulan segitu. Sementara SPMB itu kan baru bulan 6, bulan Bulan 7. iya Mei Juni Jadi lah. kalau Iya, kita Juni. dulu ikut USM berapa? Satu, Nah, belum karena masuk kalau satu. makin cepat ikut USM masih murah. Nah, Karena kalau udah makin deket mepet SPMB kan jadi pilihan kan bisa jadi Ya, dan kuota juga makin sedikit. kuota Iya, makin iya, dikit, jadi iya. makin mahal gitu. dulu gua masuknya bukan lewat SPMB karena SPMB gua kan nggak pede tuh. Dan Oh, ini ya. gua sadar diri Apa kan. dulu yang buat masuk? Semup. Semup, Ya, semup. seleksi masuk ujian Unpad apa gitu pokoknya semup Seleksi tuh. masuk Jadi ujian. ada misalkan masing-masing fakultas itu punya limit. Iya. Kayak Kuota. kuota. Nggak, bukan kuota itu ya limit duitnya. Oh. Jadi kalau misalkan sastra itu minimal waktu itu 15 juta. Minimal. Oh. 10 apa 15 gitu. Itu minimalnya. Tapi kalau dilebihin boleh. Iya. Kalau tuh daftar USM juga ada gitu. Unpar Pilihan.
sumbangan sukarela kan sumbangan wajib ada tuh. Heeh. Walaupun awalnya pakai sumbangan tapi wajib belakangnya. Iya. Orang mah nyumbang mah bebas. Iya, artinya. iya. Terus sumbangan sukarela itu 0 atau kelipatan 500.000. Wow, diatur ya. Iya, Diatur 0 ya. atau kelipatan 500.000. Berarti lu dulu 15 juta minimal. Gue kan 15 juta tuh. Cuman kan karena aku goblok gitu. Mawas diri lah. Mawas ya. diri. Jadi mau nggak ya Unpad nerima 10 juta lagi dari aku gitu. Aku jadi 25. Lu dulu berapa tuh? 25. Gua 500.000 soalnya paling rendah aja waktu itu disuruh. 500.000 lu. Gua dulu paling rendah aja 500.000. Enggak, gua waktu itu yang tersiar kabar di anak-anak sekolahan gua berapa 5 juta, 7 juta. Oh. Karena kan dulu jurusan Lu apa? SM1 loh masih, Jurusan maksudnya. ini, jurusan ini gitu. Karena- Waktu itu karena- berapa gue 5 juta apa 7 juta ya? Masukin itunya angkanya. Kalau dulu gua soalnya dulu gua mikirnya susah gua masuk sini gitu. Maksudnya bakalan susah nih karena gua matematika jelek apa segala macam jelek kan Kalau jadinya dia kan kayak kalau di Unpad tuh kayaknya kayak nggak apa lagi deh di awal toh ke depannya nanti biar murah. semesternya Bener. Iya gua mikirin iya, itu. Gua iya, juga mikirin itu juga soalnya. Kalau kita kan masuk ke depan mahal, selanjutnya nggak nyangka kalau lebih mahal lagi. Iya. Nyangka kok mahal banget ya. Terus aku tuh pas masuk di Unpad tuh sastra tuh yang lain kan pada gitu ya. Lu masuk SMUP ya gitu. Jadi ceng-cengan bro anak-anak yang masuk SMUP. Oh, yang masuk lewat jalur Iya semua. gitu. Iya. Kok lu kan ngeliat kelakuan gue di kampus ya. Terus harusnya sih tidak ada pertanyaan itu ya gitu kalau memang kita sudah masuk sastra ya gitu. Terus tiba-tiba terus gue mau nanya dia sama lu kan lu kayak anjing nih ya gitu. Lu masuk pasti lu SMUP kan? Iya gitu. Wah anjing gue juga gitu kan. Ada temen gue juga. Ada temen. Iya, padahal gue udah ngasih paling rendah gitu, dibilang gitu. Lu ngasih berapa emang? Gue ngasih 10 dibilang gitu. Oh gitu, lu ngasih berapa ini 25 anjing buat sastra doang 25 juta anjing mending masuk FISIP bangsat digituin gua anjing kayak ya FISIP mah belum tentu masuk gua bilang gitu sastra mah lagi Karena Unpad kekurangan. ini saingannya si Indonesia Raya. Iya, Saingannya iya. Unpad tuh. Jadi gitu, jadi Karena negeri kan di Bandung. tapi Unpad lah apalagi. tapi waktu itu legend di angkatan gua itu sampai di waktu itu lagi upacara kita bisa berbangga hati dan merasa kalau Unpad ini adalah universitas yang sangat digemari oleh para pelajar karena sampai ada masuk itu pas duit SMUP itu 1 miliar. Jadi anak yang masuk kembar, anak kedokteran. Jadi 500 Wow. 500 bro, kembar bro. Wow. Ih. Itu yang ngomong siapa? Itu pas lagi di yang Ospek gabungan. Itu Itu ada pengumuman. Iya. Oh, berarti bukan rahasia itu ya? bukan rahasia itu. Itu dipublikasikan. dipublikasikan pas lagi ini kita lagi dikumpulin gitu terus kayak Wow, langsung anak-anak langsung anjing 500 juta bro. Pertanyaannya anaknya siapa dia? Wow. Bisa bayarin anaknya. Disebutin kedokteran fakultasnya. Iya. Oh disebutin. Iya, Anjing, karena- jadi anaknya keki banget ya berdua itu ya? Gimana ya? Karena Gitu pasti anaknya. iya. Apa sih? Siapa? Terus kayak Rempong deh pak gitu. anak-anak sastra semua berpikiran yang sama. Kalau gua dapet nih gua dibanggain nih di sastra gitu. Kalau bisa pacarin ya? Iya. Emang pasti cewek. Cewek. Oh, Cewek. disebutin. Iya, disebutin. Bapaknya rumpi banget sih. Ih enggak tahu. Itu Pokoknya rektor. Yang ngomong Males rektor. Iya. Rumpi banget rektornya. Gak tau gue lagi Bapaknya di ngomong. Maksudnya motivasi dia semangatnya mungkin biar kalian tahu ya kampus kita tuh bergengsi sebegininya gitu. Dimauin sama orang. Iya gitu. Terus kayak buat yang anak orang kaya yang kemarin rempong deh bapak. Pasti itu tuh, pasti di kampus kedokterannya dicari tuh sama anak-anaknya tuh Ya kan. iyalah, tapi kan kembar gampang dicari lah. Pasti ketahuan. Iya, pasti ujung-ujungnya. ketahuan ya. Ketahuan. Iya, iya. Cepet itu ketahuannya kembar soalnya. Itu tiap ada acara tuh temennya ngasih proposal tuh, kasih bapak lu dong. Iya nggak? Buat acara, buat acara. Ngedanus. Buat acara. Daripada kita gini di dago nih. Ya, Anjing gue pernah bangsat, gue pernah, lu pernah anjing Pernah di lah. perempatan DAGO itu tuh. Perempatan di Ageng itu baru hitungannya. Iya, Perempatan. di situ. Gua udah jadi Cikapayang belum dulu? Belum ya 2007. Dulu mah gue masih mengalami itu pom bensin lang Cikapayang itu. Belum. Kita tuh awal-awal tuh Itu yang jadi taman di Ageng itu. Pom bensin. Pom bensin. Nah, dulu 2007 berarti udah belum. Udah jadi. Udah jadi. Oh, Udah udah jadi. anjing ngamen di dalam Ngedanus. pakai. Ih, Aduh, Danus. Kamu apa sih acara? Oh, oke. Kamu apa sih keamanan? Kamu apa sih Danus? Aduh. enggak tapi ngamen di itu tuh enggak cuma anak Danus, gua divisi lain Gua ikutan keamanan, ngamen. gua Iya. keamanan. Iya, karena itu tuh ngetren banget di Bandung tuh asal Iya. macetnya gara-gara itu. Iya. Mobilnya bagus, pacarnya cantik. It's me one, that was
Dipuji-puji ya. terus, 2.000 dipuji terus. goceng. Iya. Jadi kalau lu kurang pede, gue ganteng gak ya lewat dagu aja. Iya. Jualan bunga di depan restoran, Iya. jualan balon. Iya. Di depan apa? Pizza Hut. Sushi teh kalau gua yang setiap Terus budi. muncullah tiba-tiba talent baru dari angkatan kita yang selama ini kita nggak tahu dia bisa nyanyi. Iya kan tiba-tiba suara dia tuh bagus tahu gitu, lu aja yang nyanyi gitu. Gitu kan langsung, giliran gua nih. Joget gak pakai baju. Anjing masa gitu. Mah bakat gua apa? Anjing gua juga bisa nyanyi gitu doang mah. Makanya bakat gue cuma bugil-bugil doang asli langsung. Bakat lu tuh yang mengutamakan, bermodalkan urat malu. Udah malu, nyali Gak bro. perlu skill. Gak perlu skill. Yang penting nyali. Asli, kan gue keamanan. Kalau rugi, lu juga patungan kan nanti Iya juga ya, gue bilang ya udah deh gue buka baju aja, gue joget-joget gitu. Berarti emang lu dari dulu gokil anaknya. Lahir gue mah. Tongkrongan kalau nggak ada gue nggak asik, Gak sepi. asik, rame terus anaknya. Ngacapruk. Nggak capruk. Di dangdut itu kan sering terjadi cilok itu kan. Lagi Iya. ngamen-ngamen gitu kan, Iya, cilok iya. itu pasti ada. Pas ini kan kalau lu kampus di Bandung, ya kan? Kalau lu ngedanus kayak anak apa namanya? Yang Unisba gitu-gitu kan suka ngedanus di Dago juga kan? Iya. Tidak ada cerita cinta proses ke Jatinangor, tidak ada, Bro. Kalau anak Jatinangor nih, Perjalanannya, pulangnya. terus tiba-tiba pas mau pulang nih, kamu sama siapa pulangnya gitu? Nggak tahu nih, malam banget kali ya, gue nggak pernah nih pulang jam segini dari Bandung. Itu dia awal mula kenakalan remaja. Sumber dari segala awal tuh ya. Iya, Sumber dari segala awal itu. Itu bro, itu tuh. Terus Mana kan Bandung Jatinangor naik motor ya lama ya. Iya. Nggak mungkin nggak ngobrol ya. Bener kan? dong, Nggak mungkin iya. ada istilah kejenen ya kan. Iya. Kejedot nenen. Kejenen anjing. Itu sunyoto apa? Susu nyocok tonggong. Susu nyocok Tonggong. Jadi susu matok punggung. Sunyoto itu istilah. ada lagi ini apa? Itu bermodalkan bunyi rem itik yang tik tik gitu doang. Cetet gitu ya. Kalau ketemu yang toketnya gede nih, ada lagi sebutannya. Apa? Kolapsu. Tahu nggak? Kontol nyelap di susu. Lu tahu nggak? Anjing tahu gua. Kalau gua sugesti, susu gesek titit. Ya, aduh ya Allah. Jorok. Aduh, jorok. Ada dulu tuh kayak begitu. Tapi ada. Ada STNJ disebut. Apa tuh? Sepong 3 menit juntai. Iya. Kalau ke Bandung tuh paling sering gua nggak cuma danus. Kalau misalnya diajakin sama geng bodoh Jepang ada. Jadi anak sastra Jepang yang isinya goblok-goblok, ada cowok, ada cewek isinya yang ngulang di tahun gue. Jadi 2 tahun kuliah tuh anak 2006 tuh ngulangnya sampai di tahun gue tuh masih ada mereka tuh. Geng goblok namanya. Ini pasti mereka kalau ada yang nonton nih ya, Feni gitu. Siapa lagi ya namanya ya? Itu pacarnya ini, Bonanya Cinnamon. Geng goblok lagi. Iya itu. Cinnamon kan anak Unpar. Iya itu. Bona suka main ke Jatinangor. Iya. Terus aku kalau di dekat Bona, Bona, kamu tahu lagu ini gak? Hani namu kasih gitu di depan dia gitu. Bisa nggak gue gantiin gitu? Pagi laksana bintang gitu. Iya. Ekonomi kalau nggak salah ya. Ekonomi kalau nggak salah. Ekonomi ya? Iya, itu pacarnya tuh anak Unpad, si Enoy. Tapi ada anak Unpar yang pacaran sama Unpad nggak? Di kampus lu? Ada. Dulunya sama-sama Unpar ada. Oh Sama-sama ada. Unpar. Yang sekarang sampai nikah juga ada teman gua Unpar. Ada. Kalau ini yang Anak satu Iko. karena memang kena saring. Tahap DO. tahap DO pertama Oh. jadinya ke Unpad jadinya masih tetap pacaran. Wow, keren juga ya, DO-nya masih ke Unpad loh. Aduh, apakah Unpad di bawah Unpar? Aku tidak berani bilang. Aduh. Memang sih kelihatannya negeri lebih bagus. Iya. Sampai situ aja. Sudah, iya. Nanti diserang-serang Tapi lagi. emang dari dulu kayaknya Parahyangan dan Pajajaran ada koneksi, apalagi ada Padiangan dulu. Oh iya, Padiangan. Padiangan kan Pajajaran Parahyangan. Benar, Padiangan Project ya. Yo, yang Parahyangan tuh, setahu gue tuh Tika Panggabean tuh Parahyangan. Lah, beda. Yosi, itu mah Ika udah zaman project, dulu, itu project Itu pop. project Belum ya? pop. Padiangan tuh yang Oh iya, Kang Izu, Kang Izur, Denny. Kang Denny, Kang Denny, Om Jo. Om Jo kan Unpad sastra sama Kang Jo gue. Kang Izur tuh yang Unpar kalau nggak salah ya. nggak ngerti gue. Pokoknya mereka kan kebagi dua itu Iya. kan. Iya, gabung di situ. Kang Jo tuh di situ juga. Unpad juga sastra. Daan, siapa aja dulu? Kang Iyang, Kang Yang Iyang. Kang Izur, Izur, Daan, Denny. Denny. Yoi. Antrilah di loket. Yoi. Untuk beli tiket. Padiangan Parahyangan, Bro.
Siapkan dompet, awas ada toket. Weh, dompet. Oh iya salah ya. tapi dalam proses gua dari Jatinangor ke Bandung ya, gua pernah nggak lu pakai motor plat B dikelilingi bobotoh yang ingin nonton bola di Jalak Harupat. Aduh. Ih, aku pernah sekali. Loh, kan Jalak Harupat tuh kesoreang. Kan jalan Soekarno Hatta kalau yang betul. dari Dari ini. Garut, Ranca Ekek, Iya. Viking cabang Yang dari sana. Margahayu dari Ciwastra kan lewat situ semua Iya, kan. iya, Aku lagi pinjem motor, soalnya mau pacaran kan. Iya. Mau PDKT. Tanpa menyadari jadwal sepak bola. Iya, kan aku kan dulu nggak ngikutin ya Iya, gitu. Sampai sekarang sih gitu. Terus Sandi pinjem motor lu pakai fiction kan tuh. Oh, gagah. Gagah dong kan badan jangkung masa naik Iya. beat gitu Iya. kelihatan banget kan gitu. Motor minjem gitu kan kalau gitu. Motornya pakai sandi. Enggak dong, masa pakai Mau nyala? paspor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ada bintang 5 tuh di Ah, situ. bintang-bintang. Lupa 1 tapi dihapus semua. Lupanya sebenarnya 1. Bener. Huruf apa tadi ya yang salah gitu. Anjing udah hapus semua. Oke lanjut cerita. Gua ini naik motor kan, mau jemput gebetan tuh. Biar berasanya motor gua karena kan kalau pakai motor beat gitu kan ketahuan minjem banget, masa orang jangkung motornya gitu kan. Pakai fiction tuh gua. Soekarno Hatta, Bro. Soekarno Hatta. Set gitu. Kok di depan rame, duk. Ramadan masih jauh, gue bilang. Kalau duduk-dudukan juga begini, kalau Ramadan juga malam ya, atau nggak subuh kan. Ini kok sore-sore, ya gue bilang, wow, bobotoh gitu kan. Aku harus ngebut nih, langsung, gue susul nih, geng bobotoh ini kan. Disusul lagi. Ya, gue ngincer di perapatan itu tuh, Soekarno Hatta, di bypass, biar dapat hijau duluan. Biar bisa tidak gabung dengan mereka kan. Dari jauh nih, set, udah hijau, wah anjing nih, gue takut kebagian lampu merah kan, set gue kebutin, pas giliran gue merah bor, Ya ampun. itu gue kan berhenti tuh, set itu dari jauh tuh yang, Semakin keras. dung di samping gue kan, set anjing, waduh, ini gue antara gue nyapa duluan atau enggak, kalau gue nyapa duluan, gue masih bisa ngebentengin kalau gue orang Sunda nih, orang Bandung emang gue orang Bandung udah kan, ada pengenalan duluan. iya gitu. Nah, gue emang orang Bandung kan gitu kan. Nggak lucu juga gue digebukin sama orang sini kan, gue bilang dari awal aja. Sadayana, semangatnya gitu. Semangatnya nggak dukung, kudu Persib kudu didukung, gue bilang gitu. Di situ di salah satu kolbak-kolbaknya gitu ada yang bawa plastik hitam. Resep karena Persib oge Kang. Rek nonton oge nya. Muhun gue bilang gitu, muhun. Ya iyalah tuh cai gitu. Gue dikasih Amer, Bos. Gue dikasih Amer. Dulur hut. Dulur. Set gitu. Mantap. Woi, langsung diambil lagi sama dia. Woi, mantap, semangat ya gitu. Amer menyelamatkan hidupku. Kalau gue pernah begitu udah kelar loh. Udah, itu gua tuh pengalaman gua paling. Nah, kalau gue pernah gitu konyol pakai motor Kimco, motor abang. Ya Allah, Kimco, yang kayak ini, Jetmatic Kimco. ya bentuk kayak bohaibat belakangnya ya, iya. Iya kan yang Jetmatic ngeluarin ada yang Kimco. versi kursinya bisa dilipat belakang. Yang buat senderan ya, iya. Itu warnanya adalah orange. Orange. Polos, gendut orange kayak jet ski gitu. Ya Allah, set gue dari Margahayu mau ke Angela. Motonglah lewat stadion Siliwangi itu. Iya, Siliwangi. Persib lagi main, Persib main nih. Kenapa sih? Pada nggak santai ngeliatin ke gua. Apa sih ngomongnya? Garang ya kan? Orang rumah makin lama makin ada yang berdiri, ada yang dari begini gini. Apa sih? Nggak jelas. Nyampe ke tongkrongan. Tanya gue naon ya, anak kenapa sih tuh anak Persib ini ngomong? Motor lu lihat itu warnanya orange, disangka lu dejek. Allahu Akbar. Ya ampun. Kan lu masih dekat nih sama kampus ya. Pasti lu tidak pernah mengalami transisi cuaca kan? Pernah dong. Transisi cuaca Tahu. di depan mata lu. Jadi ada garis nih di Jalan Soekarno Hatta. Ini hujan, ini enggak. Pernah nggak? Kalau gua nggak sampai se ekstrim itu, ini hujannya di depan gue enggak. Iya. Kalau gue tiap kali pulang tuh
Misalnya Nangor hujan, Bandung belum tentu. Nangor cerah nih, Bandung juga belum tentu gitu. Iya. Jadi kalau pulang tuh kadang-kadang nih hujan nih, set pakai jas hujan kan. Set Soekarno-Hatta kering. Itu bener-bener ada jalan nih lang, begini lang. Jadi gelap, ini terang gitu. Iya. Keluar gitu. Terus gak lama hujan lagi, cet gitu. Set pas sampai ya itu dia legend lampu merah bypass itu. Nyampe pakai gua satu-satunya yang pakai Jas hujan. jas hujan. Kayak orang goblok. Ini kan. Motor plat B. Terus sebelah gua bilang gitu, emang dasar hidup teh kan emang dunia ini teh kan emang komedi ya Iya, gitu. iya. Gua teh udah marah bisa sih itu lah si itu tapi mau marah sama siapa Iya, gitu maksudnya kan. udah dongkol. Dongkol Udah gitu bete, iya, udah dongkol gitu bete gitu. Ini teh mau gue kan kemarin nebeng hidup ya gitu, terus nyuci juga nebeng gitu, terus kayak ya Allah ini teh bisa buat besok gitu baju teh gitu. Terus dari sebelah bilang gini, ulang tahun ya. Ya Allah. Ulang Orang tahun. gak kenal kan. Kenapa ulang tahun? Iya kan basah gitu, iya, basah iya gitu. Habis ulang tahun ya gitu anjing. Ulang tahun. Enggak dong, kalau ulang tahun saya tidak pakai jas dong gitu. Saking bercandanya orang Bandung. Ya gitu kan. Allah. Kalau orang normalnya, hujannya di mana? Iya kan? gitu. Karena memang sudah tahu kalau di Soekarno-Hatta itu tuh sering banget tuh transisi cuaca gitu Iya. tuh kelihatan Iseng gitu. banget deh ya, ulang tahun. Iya, ulang tahun ya Allah. Enggak Kang, ini tadi dari Jatinangor, kenapa gua jelasin? Iya ya anjing. Kalian mah udah enak hidup sendiri ya, kota mandiri gitu kali Nangor. Nggak, Nongkrong jadi- di Nangor, apa segala macam di Nangor. Iya, soalnya kan ada ini, ada apa? Jatos. Oh iya. Jatinangor Town Square di mana satu-satunya mall yang dimasuki oleh orang-orang berpiyama. Karena dari kosan. Iya. Kalau di Unpar itu berarti kayak Senpus ya. Sempus. Iya. Udah nggak ada Sentra Sempus. kampus udah nggak Iya. ada kan, jadi apa sekarang Jogja ya apa? Iya. Jogja. Jadi kalau misalnya nih, kan gue kan emang rumah di Bandung, ya kan? Di Jatinangor itu kan berarti gue kemana-mana pakai sepatu dong, ya kan? Gue dari kosan teman gue nih, mau kemana nih? Nonton yuk ke Jatos. Ya udah yuk gitu. Gue pakai sepatu nih. Ngapain sih lu pakai sepatu mau ke Jatos doang? Emang kenapa gue bilang gitu kan gue bisa langsung pulang, nggak usah anjing, nggak usah gitu. Dilepasin sepatu gua. mau ganteng sendiri lu gitu. Karena kan namanya kan kayak Town Square Iya, Kayak Jatinangor Town Square. Cilandak Town Square. Iya. Yang gaya-gaya itu biasanya warga Jatinangornya. Iya. Warga Jatinangor itu biasanya gaya-gaya. Oh, mereka menganggap Karena ke mall. itu mall. Iya, dan emang di Karena situ emang mall. nah itu cakep-cakep juga cewek-cewek Unpadnya gitu. Ada Unpad, Ikopin, terus STPDN itu semua cewek-ceweknya Mainnya pasti wajib minimal ke situ. ke Karena situ. kan nggak ada lagi di Jatos kan? Nggak ada. Mall cuma itu kan. Iya, jatuh. Situ buat keperluan ospek lah, buat beli apa sih peralatan mandi segala macam situ komplit kan. Iya. Ih, kalau mau keluar dari bubaran Jatos tuh, misalnya habis nonton nih film nih, set keluar nih yang agak malam aja tuh. Pakai piyama kemana sih nih gitu, ada pesta piyama di mana nih gitu. Mereka tuh Asli. ternyata visioner ya. Iya. Tahun-tahun ke depan ada orang kaya pada pakai piyama Piyama ke mall. benar. Oh, visioner mereka nih. Anak berarti. Iya sih, iya juga ya. Visioner. Kalau di Unpar ya ada juga begitu. Tapi nggak pernah nyampe ada satu mall yang di Karena nggak ada yang deket. Nggak ada yang deket malah. mallnya. Iya, kan masih ada orang umum kan. Nah, Tapi Jatos- ada yang dia berani keluar tuh pakai piyama ada. Makan di aneka racun pakai piyama tuh ada. Itu Dengan- mas sering. Dengan sendal kelinci yang ada tanduknya begini. Ini sama sendal ini, ya Allah. Ih, sendal pecun gue bilangnya. Itu yang sendalnya tinggi. Oh, Ada tebel. haknya, Tebel. Ada haknya. Tebel. Terus apa ada Sebatang doang talinya ada gitu. ada iya, terus kayak talinya tuh tipis, terus ada bling-blingnya Ada gitu. bling-blingnya, Ya Allah tuh ya. sendal Wedges, pecun gue bilangnya. wedges. Benci banget gue sama Wajis sendal Karena itu. Wajis nunung. Wajis nunung. Karena sesungguhnya cewek yang pantas pakai baju cuma satu di Indonesia ini. Siapa? Mbak Nunung. Mbak Nunung iya. Wajis nunung. Iya, Wajis Nunung iya. Itu gue benci banget loh Bor itu sama sendal itu Bor gitu. Di Unpar nggak ada yang pakai itu. Bang. Jatinangor banyak banget. Iya. Cewek-cewek yang mungkin ngerasa lebih pede aja gitu pakai sendal itu. Karena gitu. pakai sandal itu dia jadi lebih tinggi. Iya, cuman kan mereka kan kosannya di kampung kan, gitu. Itu tuh hal yang paling sering terjadi. Ini kan banyak kos-kosan yang menjorok ke dalam nih. Iya. kan? Yang kondisi topografinya tuh. Iya. Dan di cuma di jalanan tuh cuma ditiban sama semen. Ini adalah yang sering terjadi di Jatinangor nih ya.
hujan nih. Terus nggak berapa lama kita lagi berteduh nih, ada aja tontonan yang lagi menuju ke situ. Goblok gitu. Kepleset ya. Besok-besok lihat di kampus. Nah ini yang kemarin. Ya, tuh, sering banget Bur itu Bur. Kampus. Banyak itu yang di belakang-belakang Unpad itu yang menjorok-menjorok ke dalam gitu tuh banyak gitu. Karena kalau waktu zaman kuliah gitu ya, jarang orang yang berani gue jatuh ya udah gue menertawakan diri gue jatuh, Iya, jarang. malu gitu. Malu pasti. Banyak yang Aduh, hancur nama gue ini di kampus gitu kayak Kalau orang paling 2 hari juga lupa. kalau di anjing. Unpar tuh ada dulu di wind tunnel gitu, namanya wind tunnel di gedung. karena bunyi rektorat. gitu-gitu. Iya memang Iya. itu lorong angin Katanya kenceng memang banget didesain memang untuk angin. lewat. Secara kan arsitektur Unpar 3 besar Asia Tenggara. Siap, Iya mantap. kan? Mantap. WT. Kayak gedung rektorat Unpad yang baru, sangat bikin segar, tidak bikin capek, tangganya sangat ergonomis. Ya. Kayak stadion bentuknya. Yang itu benar sekali itu, sangat ergonomis Naik sekali. ada teman gue naik itu naik kemudian nggak sengaja kepleset tulang keringnya Aduh, pentok ngebaduk tangga. kepentok anak tangga Tangga. itu. Ih, tahu nggak nyampe kosan diliatin biru ungu bukan berdarah biru ungu gitu biru ungu tiba-tiba ada kayak ada telur Pas dibuka gini nggak? Pernahkah kau merasa jet ada ungu? cuman dia kayak gitu aja be cool calm and confident Iya. Karena kalau soalnya di WT itu Intano tuh nongkrong orang-orang banyak. Oh, Semua jadi pasti ngeliat. ibaratnya kayak catwalknya Vkom Unpad lah ya. ya Ya, ada. kayak ya. Karena pada ngadep sana gitu pas dia ngeliat yang Nah, lewat. gue tuh pernah waktu kuliah gitu di cabai rawit Cawit. jatuh gue pernah di situ Pas turunan yang kiri. nggak tuh Kan emang Papin blok kan itu kan. iya tapi Yang di turunan bawahnya apa yang itu di bawahnya itu kan tempat Oh, nyewa iya, komik iya. Iya, tempat nyewa nyewa komik depannya ini kan ada kan nih Nah, kan dia naik ke atas kan itu kan Ya. nah di sini itu waktu itu lagi ada dia itu lagi ngebangun apa jadi banyak pasir jatuh saya di situ kepleset nggak berani bangun nggak berani bangun aku nggak berani bangun saking malunya bangun jangan aduh anjing malu banget nih Yang lagi- bangun jangan itu Ya lagi banget pasien tadi ada yang jatuh. Apa itu dalam banget ya sampai 5 meter gak muncul-muncul lagi orang. Zaman kita dulu buat cawit itu adalah makanan paling mahal iya se Cibeluit lah. Maksudnya jadi kafe paling bonafit lah paling untuk mahasiswa ya. Maksudnya tuh kalau udah makan di cawit makan tuh, di Coit wih mahal banget lah. ekonomi berlebih Iya, paling mahal. Sekarang ada Starbucks sebelah Unpar dong. ada Starbucks di atas Gembul. Yang dulu koloni. oh Jadi ada Starbucks, Bro. Gila gua. ini apa Koloni. kalau Kosan sebelahnya apa tempat ngebir Koloni aja. tempat ngebir Kimils Kimi kan enggak koloninya. oh Koloni kan jadi dulu kosan kan? Iya. Jadi tempat makan. Tempat nah, makan. akhirnya ada sisinya jadi Starbucks. Starbucks Bayangin juga, kalau gue kuliah zaman sekarang nggak bisa nongkrong situ aja. Cawit aja udah yang paling mahal. nggak kan? laku tuh kopi gembul ya Iya. kopi gembul. Iya. Murah kan kopi gembul kan? Iya, maksudnya yang warkop. tergembul. Warkop. Iya. Coba kan dulu kan kita kan makan makanan pokok Unpar kan gembul. 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 Kalau kata Gilang IPK mahasiswa Unpar ditentukan menu gembul. IPK mahasiswa Unpar. Parah bro. Itu Gembul apa? tuh makanan pokok bro. Itu gembul. di Starbucks itu ya. Kan kalau kita suka ada orang yang suka foto-fotoin itu, foto-fotoin nama dia gitu. Oh, di di cupnya. Happy birthday Kak gitu. Terus ada tulisannya. Oh, absennya di Starbucks. Gitu namanya ada di Starbucks tapi nggak ada di kelas ya. Ketahuan dari situ. Serba susah sekarang ya. Iya. Ada juga di dekat Unpar yang terkenal selain gembulnya ada yang agak ke bawah Bukit Indah namanya Bu Jawa. Bu Jawa. Itu agak bawah banget Bu Jawa. Bukit Yang enak Indah tuh, mentok. paru kering ya. Paru, tapi gua nggak pernah makan. Paling enak tuh itu. Parunya gua nggak pernah makan. Tapi nggak sempat suka. beredar gosip di situ kalau itu agak jorok. Sedotan dicuci katanya. Bukan agak jorok, Emang bukan jorok? beredar. Saya pernah melihat. Sedotan dicuci, bukan. Kalau bukan sedotan waktu bagian saya. Apa? Jadi ibu itu murah, enak, Enak banget, Us. Murah, Itu enak. kalau jam-jam Iya. makan siang tuh ramenya minta rame ampun. minta ampun. Jadi Tapi emang duduknya tuh nyebar di jalanan ada yang Nyebar di bikin jalanan. pos, nggak ada tempat warungnya. Iya, Ada iya, cuma iya. kecil lah. kecil, tempat duduknya cuma kursi bakso untuk 4 orang Iya, doang. Gitu. Gua sama teman-teman sebenarnya cafe The Miss Java gitu. Oh, Bu Jawa. Bu Jawa, oh Miss Java. Java. Iya. Mana kita Miss Java kita? Ayo gitu. Ayo, orang- Itu turunan tahu lu pernah ke Bukit Indah kan? Iya. Datang lapar, makan, naik ke atas kalau jalan Lapar lagi lapar lagi. lagi. Itu jauh banget. Apa yang lu pernah lihat apa?
sore-sore, udah jam 3 lah ini, udah lewat jam rush hour-nya udah lewat kan. Biasanya kan rush hour itu jam 9, jam 11, jam 1 Iya, gitu iya. kan. Jam 3 ini udah penghabisan lagi. Nah, makan aku beres kuliah jam 1, jam setengah 3 makan. Bu, plap-lu. Nasi pakai bihunnya kan agak pedas bihunnya, terus ada apa kayak rolado gitulah, Iya, daging iya. cincang dia. Sama yang terkenal bakwan jagungnya. Bakwan jagung ya. Pakai sambalnya yang hitam entah dari mana tapi pedas itu kan. Iya. Makan plak-pluk. Tengok si ibu. Ini dia warungnya. Ini aku di sini makan di seberang. Ini jalan. Iya seberang. Aku di seberangnya ibu ini di sini dan gerobak. Ngapain lah dia? Apa emang? Tirainya diangkat sama dia. Oh ternyata nyemplung ke tahu kuning, kuah tahu kuning. Tirainya nyemplung ke Iya, kuah. ada yang ujung tirainya Oh, iya, ujung nyemplung. tirai. Kan Iya. harusnya hanya ngelewatin doang terus jatuh lagi. Iya. Tapi ini jatuhnya di baskom itu, Wah, baskom baskom tahu. tahu kuning. Terus lagi bersihin. Gue mungkin mau bersihin, diangkatnya, diperasnya. Diperas. Set. Masuk lagi. Diperes dong. Aku mau pura-pura kayak aku habis melihat pembunuhan tuh aku nggak mau tahu gitu. Aku pura-pura nggak mau tahu. Enggak, lu ini kayak lu lagi makan terus tiba-tiba ada nyincang daging makanan manusia, Iya, daging manusia yang lo dicincang. makan Iya, lagi. ternyata gue makan Ya udahlah. gitu. Diperes gitu. Bukan satu, kalau cuma satu tangan segini sambil sembunyi-sembunyi gitu kan. Iya. Oke, dua tangan. Gitu ya Allah. Kayak peres anduk. Tapi kan besok-besok tetap makan situ lagi Tetep kan. makan. Tetap makan di situ ya. Kalau di Jatinangor Ada ada. apa makanan? Kalau yang paling mewah namanya Cherry's Corner. Cherry's. Cherry's Corner. Jadi itu katanya si chefnya itu dulu sempat kerja di hotel. Oh. Alumni NHI apa mana gitu, terus buka di situ, laku banget kayak chicken apa cordon bleu gitu-gitu, Iya, iya, iya. tapi lumayan murah, enak. Clemens. Clemens. Ya, Diracun. di Cherry's Corner. Clemens di Senpus di bawah ya. Terus. Cherry's Iya, Corner di situ tuh. Senpus bawah. Pokoknya kalau mau ngeliat yang seger-seger, cakep-cakep di situ tuh. Iya. Anak FISIP nih, anak FK nih, yang anak-anak ngekos itu kelihatannya di Cherry's Corner. Nah kalau yang jorok, itu namanya Hipotesa. Ini legend. Kayak gue sering Hipotesa dengar. sering denger Iya, kayaknya. iya. Hipotesa ini Legend anjing, gitu. ini apa ya? Dibilang apa? Nggak ada yang bisa menghancurkan karir Hipotesa sejelek apapun omongan di luar sana, bro. Oh jadi kalau mau diberitakan senegatif apapun tetap rame aja. Tidak ini ya. Ini Tipe makanannya apa hipotesa? Masih ramas. mie Bukan? goreng, Oh. mie goreng telur, keju, terus apa nasi, terus gue baru tahu kalau yang apa kentang kering yang warna merah gitu tuh namanya Mustopa. Gue baru Oh, tahu tuh di Mustopa, situ iya. ya Mustopa. Gue nggak tahu. Mustopa namanya kentang itu, kering yang kayak- kentang kering. Yang kentang kering di nasi kuning. Iya, Yang panjang-panjang. iya, itu namanya Mustopa. Kenapa? Gak tahu emang Nggak tahu namanya Mustopa. Kentang Mustofa emang. Kentang namanya. Mustopa namanya. Pakai Mustopa gitu kalau lu aja nanyain Emang iya. namanya itu. Telur gitu, sayur segala macam gitu. Mustofa. Iya. Anak bapak siapa itu? Dia nyiptain kentang. Kentang loh, dari kentang ke Mustofa jauh kali kentang. Nggak ke tahu, bro, Mustofa. pokoknya gua juga- Potato Mustofa. Mirip. Nggak ada. Pokoknya fase pertama adaptasi di Nangor karena Hipotesa itu adalah makanan yang paling murah, kapanpun bisa dipesen, menunya banyak, tapi joroknya gini bro, nyucinya gini nih, set, mesti piring ditepuk nih, set, cak, yes, tak, yes, gitu, Biar cuma gini. Kayak ini. Kayak iklan sunlight. Udah beres kan. Ini Kayak bos, gitu. Kayak tukang cuci kupat tahu yang gerobak dorong sama Mbak Siomay. Nyucinya pakai plastik hitam. Gimana sih? Dari embernya Oh, di ember gerobak, ya. emang 1, 2, udah gitu langsung ditaruh. Lu tahu kan, kalau pakai plastik hitam nyucinya. Tukang batagor itu Siomay. gue lihat di peresan busanya tuh busanya sedikit sekali. Iya, Jadi iya. kayak emang kayak apa ya? Kalau mungkin ada robot Jepang itu bisa digantiin loh abangnya. Tak ses tak ses tak gitu doang. Itu makanya kalau misalnya ada penyakitan satu Nangor itu. Karena Hipotesa itu best seller. Abangnya juga katanya kalau mandi sabunan juga gitu. Ya Allah, dapet aja. Zasak tak gitu. Langsung andukan. Bajunya masih basah. Yang dibasahin cuma di sini, adukannya juga cuma set. Gue sering dong makan sebel dong.
Kalau ke gembul itu sering. gembul itu mirip-mirip sama hipotesa. Iya, tipenya gitu ya. Tipikalnya gitu, warteg gitu. Warkop. Tapi tapi Warkop tapi jualan nasi dan tapi gembul nggak ada cabang kan? Ada di bawah. Banyak gembul. Oh iya berarti. Banyak ya? Jadi gembul Di belakang ada. di belakang ya, tapi mie doang kan. Iya, Di di bawah, bawah dekat ada Grandot. apartemen. Iya, dekat Itu apartemen. ada. Iya berarti gembul itu sama dengan hipotesanya Nangor. Kurang lebih ya. Iya, gue pernah temen gue pernah nemuin nasi lagi makan nih, set ada buntut tikus. Anjing, Usah butuh tikus. kok buntutnya doang? Iya, weh abangnya habis main togel nih kata temen gue gitu, dapetnya buntut. Kok buntutnya doang? Dapetnya buntut, Masa butuh tikus. ada buntut. Buntut cicak mungkin. Enggak buntut cicak pernah. Jadi satu di dalam bakwannya apa di mananya gitu, temen gue pernah nemuin. Gitu. Terus ada lagi bikin nih. Kok badannya kemana coba? Iya. Lagi Kan tikus bukan kayak cicak yang kalau panik mutusin buntut, enggak dong, itu utuh harusnya. Iya. Terus lagi nyiapin makanan nih. Set banyak kan yang pasti beli situ. Set ada tikus lewat situ. Hash, gitu doang. Habis itu udah lanjut lagi. Habis itu udah masih dia menaburkan keju dan makanan itu tuh dengan tangan yang sama dia ngusir tikus. Hash, gitu. Terus lanjutin lagi sama dia, Bro. Ciuman tikus Indonesia dong dihasin ya. Itu. Gembul nih. Aku sering banget makan gembul ya, Bro. Lu enggak Iya. terlalu sering ya? Lumayan sering. Kalau lagi pagi-pagi belum sarapan atau Nasi apa, kuning ya? gembul. Teman gembul kan sudah masuk ke taraf anjing mahal banget nih gitu. Udah mulai mahal ya? Iya dulu Enggak lah, Bor. sempet terasa seperti itu. Makan nasi kuning telur ceplok tuh kok Oh, mahal. nasi kuningnya mahal. Iya maksudnya kan Nasi ya kuning. ilah Iya. tinggal tambah kunyit doang. Iya kan dengan nasi Iya biasa. sih, iya. Tapi lu sih. sesering-seringnya makan pernah pipis di toilet gembul ya? Pernah. Yang di samping. Iya. Ih, Yang warna tehelnya kayak warna tanah. itu maksud gua kan. Gue pernah berak di sana lah. Enggak, ini Gue berak. bukan yang kayaknya bukan beda deh. Karena ini enggak bisa buat berak. Karena agak terbuka, semi terbuka gitu tuh kayak. Anjing tuh bentuknya. Iya di belakang Yang itu pakai seng kan, itunya nutupnya pakai Iya, seng iya, kan? pinggir Iya, di jalan pinggir iya, penjaga. iya. Iya. Fuck, itu bentuknya kayak dari toilet perang dunia kedua kayaknya. Itu Kayak Hiroshima. toilet camp konsentrasi Enggak, ya. enggak itu kayak Ada ini kayak serpihan Hiroshima tuh meledak tuh. Buar ke situ. Mas Adi, gue pertama kali kan gue sering banget makan gembul, tapi kan kita kalau ke warkop kan jarang ke toilet ya dong. Iya, iya. Suatu saat gue ke situ kan, itu tuh di belakang sama tetehnya kan kenal semua dulu tuh. Ke belakang gue liat mana nih? Ini jadi pipis bentuknya udah hancur nggak jelas mana toiletnya. Kadang kira ini sawi yang buat Indomie. iya, Sebelah itu. limbah makanan kan? Oh enggak, karena bukan limbah. Memang belum dipotongin. Enggak, itu emang air yang dari Yang dari itu maksud tuh. bilang sawi itu yang masih dari pasar masih bentuk bagus Baru. dijejerin. baru. Sawi baru yang akan nanti buat Indomie. Nah, jadi itu buat biar gampang dicuci di situ. Iya, di situ. Tapi dicucinya gabung tempat Deket orang situ. kencing. Deket situ. Gue udah gak pernah cuma sekali seumur hidup. Gue ribuan kali. Jadi pas ada yang makan sapi, aduh, kok rasa pipisnya? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry everybody. Wow, itu toilet luar biasa sekali, betul gua pernah. Itu kayak apa kayak masih sering makan di gembul. ruangan rahasianya psikopat. Iya kan? Gue pernah soalnya. Karena gue ngelihat warnanya aja udah, udahlah gitu. Warna apa? Warna sengnya yang menyatu dengan tehelnya dengan temboknya semua warnanya udah broken black, hitam, coklat, udah gitu Iya, warnanya. Jadi ya udahlah masuk tahan napas. Udah gitu aja. Oh iya, gue punya tahu teknik si hipotesa kan laku banget tuh. Jadi nganter tuh suka telat, nganter makanan. Oh, karena saking ramenya. Iya, dan suka salah pesen. Entah Salah telurnya. anterannya. Enggak suka salah pesan aja gitu, pesanannya ini nih. Harusnya Ini- ada ceplok. Ini bloknya ini kan iya pas datang. Kenapa begini pesanan gue gitu? Kayak pesanan orang lain ini gitu. Iya. Mereka ngakalinnya dengan satu hal di bisnis mereka, mengantarkannya dengan anak kecil. Kurir-kurirnya itu masih pada SMP, SD. Biar nggak dimarahi. Jadi pas Child slavery. jadi pas misalkan ini, anjing nih hipotesa nih, aduh biasaan nih lama nih, teleponin, ya sekerap deh, gitu kan udah pada marah-marah kan, pas datang, punten, tadi ininya banyak yang pesen gitu, ya udah tuh, nih buat jajan, jadi dikasih lebih buat dia bro, Pas anak kecil. pas ke Jatinangor udah gede, masih nganter hipotesa,
Oh memang karyawan berarti. Emang keluarga yang punya. Terus salah satu daripada AA-nya yang ini yang masak daripada dia. gua kerja di luar atau dari sisi ya daripada gua mempekerjakan orang lain. Mendingan adek gua gitu. Di Gebul juga ada tuh yang suka jaga kalau ikut malam. Dulu zaman-zaman kita masih SMP kali Bur. Sekarang masih ada udah gede. Si Ucil ada. Temennya Jali. Iya, Kan si Jali kan. Jali yang malam. senior. Jali senior. Si Jali gue nggak tahu dah hidupnya organ tubuhnya gimana ya. Dia kerja dari maghrib sampai subuh tiap hari. Woi, gimana? Badan Iya. bukan si Bang Gembulnya ada ya. Ada. orangnya ada. Jali tahu, nih kan, tahu. Jali. Ini Jali. Iya. Oh, Mas. Enggak Indomie enggak diginiin, ditepuk. Iya ditepok. Ditepuk. Iya. Ini tuh loh. Jadi Bro, bisa. kebuka. Bisa, Iya, bro. jadi kan kalau kita kan diginiin. Bapak ditarik gini, dia ditepuk. Oh, Kebuka bolong langsung pok. langsung puk kebuang. Jam terbang bro. Jam terbang. Jam terbang ya bro ya. Dan dia tuh bagian jaga yang malam ke pagi. Malam. Tiap hari anjing. Tiap tuh. hari. Kagak rusak organ tubuhnya sampai tidur subuh. Katanya sekarang di ruangan itu kapsul yang bubuk gitu. Ya, Kayak manusia bikinan, kayak manusia bikinan. Ada XS-nya gitu ya. Iya, Itu iya. ada yang karyawannya yang masih SMP dulu. Kayak sekarang udah gede masih di Iya, Masih di si Gembul Ucil juga. itu Iya, ada, gua nggak tahu Ucil itu kenapa. ada yang dulu paling junior sekarang dia kaptennya tuh. Oh. Kayak kapten chefnya dia sekarang. Jali udah nggak itu Udah lagi. nggak tahu. Si Supervisor. Teteh itu kan yang grup Udah nggak ada. pagi-pagi Iya. udah Teh nggak Ani, ada. Teh Ibet, Iya, Teh Ani, Teh Ibet Teh ya. Ani, Teh Ibet, Teh yang ada Pokoknya mereka berlima deh itu Pokoknya pagi-pagi. semenjak udah pada nikah, pada apa tuh udah pada berhilang. Kalau yang gini nih, itu teknologi. Oh, Waduh. Gembul udah makin besar kan dilebarin. Terus sekarang udah branding Oh itu Indomie. tempatnya katanya sudah punya dia sendiri. Katanya, iya. Udah dibeli tempatnya. Jadi yang punya tempat dulu kan dia ngontrak, nyewa. Terus akhirnya kayak masih orang yang punya pun baik mungkin Ya. atau gimana. Ya udah ini beli aja, diurusin dibantuin bikin KPR apa segala macam. Oh, dibantuin sama orang sama Yang dulu yang punya, pernah. yang punya yang punya. tanahnya. Oh. Gitu. Jadi Karena makanya menjanjikan lah dia gitu, kesian si juga udah lama Gembul di nih kayaknya situ. bayarnya bagus Rajin. terus, Iya. nggak pernah ada istilah terlambat atau gimana. Di sebelah Gembul ada tempat yang usahanya ganti-ganti terus. Iya emang nggak bisa laku. emang kayaknya tuh. tempatnya udah sebelah siong lah istilahnya. Emang suwe ini tempat. Ganti-ganti bu, fotokopi pernah, Fotokopi. laundry pernah, restoran juga pernah, tempat makan. Tempat makan. Kagak Itu yang laku-laku. itu pasti Gembul difitnah ada jinnya tuh pasti ya. Enggak Jinnya jin Kagak tahu gembul sih. tuh. Jin gembul Jinnya jin aja. gembul tuh. Ah, iya. Nggak pernah ada itu. Lo dulu sempat ada kalau di Unpar tuh yang sempatnya hits kantin Harry. Itu langganan gua bro, delivery kalau di kita kalau lu ngomongin delivery Hipotesa, pas itu kantin Harry Kantin namanya. Harry. Kantin The Harry. best. The best, rasa enak. Gua bertahun-tahun di Unpar baru sekali makan langsung di kantin Harry. Gua nggak pernah justru. Diajak gua sama temen gua tuh. Di Lu mau Bukit Indah Dalam gitu rumah sakit paru kan? Bukit Indah dong, Bukit Jarian. Bukit Jarian Dalam, rumah sakit Seumur-umur paru. biasanya kan delivery terus. Karena dia Delivery. emang spesialis delivery. Ada dong tempat Tokonya cuma gitu doang. kecil ya. Nah. Favorit lu gua dulu nasi goreng Meksikan. Ya Allah. Sama Nasi ya. goreng Meksikan Sama namanya. ya. Putih nasi gorengnya pakai paprika, potongan daging sama Kerupuknya pangsit. kerupuk pangsit. Pangsit. Ekstra kerupuk ya. Nasi goreng Bisa Meksikan bayar, loh Meksikana. namanya. Di tempat terpencil di Bukit Jarian Meksikan. Dia tuh anjing tuh famous banget. Semua enak, nasi kuning enak. Nasi kuning, nasi gorengnya Nasi enak, goreng rotinya enak, enak. Indominya Kantin enak. Harry gokil. Pelayanannya oke. Oke banget. Oke banget. Dia udah sistem kayak GoFood gitu, Iya. nggak pakai motor. Iya. Delivery tuh nambah berapa paling 2.000 pasti 500. 2.000, iya. Kalau hipotesa tuh enggak Nggak profesional. Masak suka dia, rasa tidak enak pun ya mungkin kadang-kadang kita dapetnya enak banget, kadang-kadang dapetnya amsyong banget. Oh, kalau ini mah konstan terus Enggak, stabil rasanya. kalau hipotesa mah anjing ngaco. Kantin Terus Harry. apa namanya? Kalau misalnya kita pesanan salah nih, kita marah-marahin A-nya nih. Ah tuh kumaha tuh ini tuh pesanannya salah tadi gini-gini. Ya udah tuh kalau gitu mah gak usah pesan lagi aja. Tapi aku pesan di mana dong kalau jam 2 gitu. Ya udah tuh maaf tuh jadi kita yang minta maaf. Jadi ya udah tuh maaf tuh udah tapi kan salah gitu. Ya enggak suatu tuh ada kumaha. Ya enggak satu nuhun Itu tuh gitu. kadang bedanya ya. Ini sifat orang udah tahu ya. Mentang-mentang laku jadi laku. Iya. Parah, bro. Tapi kalau kantin Harry nggak pernah salah. Nggak pernah. Nggak Oke. pernah salah bro. Dia kayaknya memang manajemennya tuh udah oke Kantin Harry aja the best. gitu. Menunya tuh range-nya macam-macam banget, menu Dulu banyak. pernah ada di kosan temen gue itu Nasi goreng Meksikan. dijadiin base camp. Ya memang kadang-kadang di dalam satu kamar kosan itu, ya bentuknya kamar kosan kecil ya kayak gitu. Isinya kadang bisa 20 orang. Blackjack. Itu penjara Jepang. Blackjack. Oh, Main kartu blackjack. yang di bawah Lawang Eh, Sewu tuh. kamu tahu ya BJ46A? Berarti yang mananya tuh berbeda? Yang kalau di rumah sakit kanan lagi ya? Enggak. Justru pas turunan di seberang gedung 10. Oh. Sebelah Pak Mus
Atasnya Pak Mus bukan? Sebelah bawahnya. Oh bawahnya teman gue soalnya ada yang di Pak Mus ya persisnya. Ada Pak Mus ada ya. Di sebelahnya. Oh di situ. Itu kantin Harry. Ke situ sehari bisa 4 kali 5 kali sekali bawa pesanan tuh kayak mau ngasih makan anak yatim. Banyak gitu. Ntar masuk lagi yang kloter jam 5 sore, pemainnya kan baru lagi. Pesan lagi. Mau sambil main kartu sambil makan, pesan Harry gitu. Iya. Pesan lagi, balik lagi. Emosif-sifan di situ ya. Namanya yang punya itu namanya Bader. Yang punya kosannya. Bader. Sekali waktu datang orang tuanya ya kan. Mau cari siapa? Cari Bader tante. Mari Bader. Baru itu nama bapaknya. Kalau itu pernah ada kesalahan paham begitu, pernah gue terjadi di temen seangkatan gue itu. Jadi dulu di angkatan gue tuh kan waktu awal-awal kan masih suka main di kosan ini menentukan siapa yang mau jadi base camp. Ya kan, kosan mana nih paling enak mau jadi base camp tuh. Di antara teman-teman gue nih yang kelasnya sampai ya. Ada satu ya agamanya pasti lu tau lah, panggilannya aja Encek. Ya Allah. Nama Rio Dewanto tuh waktu kuliah panggilannya Encek. Iya. Ada namanya Encek lah. Kalau ada Rio Dewanto kan gak kelihatan Encek banget. Masih ada kelihatan gitu kan. Cek juga. Iya, kan kalau ini kan udah pakai baju ketat, pakai kalung sama celana gombrang udah Encek banget dah tuh. Udah sangat Encek kan. Kemeja naga. Iya. Terus suatu hari nih anak-anak nih pagi-pagi ketawa-tawa mulu nih. Dulu gue punya tongkrongan kalau di Sasar tuh namanya Himatep, Himpunan Mahasiswa Atep. Kenapa Atep? Karena yang punya warung namanya Atep. Oke. Iya, namanya Atep. Himatep. Iya, Atep I love you, itu tongkrongan aku. Di mana Atep ini bisa melobi dosen untuk memberikan nilai lebih baik karena dikasih tahu background story dari mahasiswa tersebut. Misalkan Bu si Anu teh begini misalnya kesehariannya. Pak si Uus kamari cenah dapat nilai teh gorengnya kunaon. Si eta mah tara asup lah kieu tong kitu. Yang bager sih mah. Gitu si Atep bisa merubah nilai karena lagi sambil ngerokok, sambil ngopi dosen di situ tuh, sambil di lobi sama dia gitu. Us, nilai maneh sok ngobrol geura sama si Pak ini. Cincai. Sudah sama saya gitu. Ya ampun. Aja hebat banget. Makanya di kampus itu tidak ada yang boleh nyenggol Atep. Atep kesinggung, satu sastra tersinggung. Makanya semua sayang sama Atep. Semua sayang sama Atep. Pokoknya mah semua sayang sama Atep. Ini tanpa berbicara jumlah kasbon yang kalian berikan ke Atep ya? Atep mah kalau lagi susah mah dia paham. Oh. Kalem aja bosku. Kalau misalnya tidak ada duit mah masih banyak kok mahasiswa lain yang suka ngasih saya lebih kalem. Subsidi silang Memang gitu. orangnya. Iya. Bos, dia dari tahun 80 bro di sastra bro. Terus si siapa? Temen gue udah ketawa-tawa di pagi-pagi nih. 2008 bro itu bro. Dateng gua, anjing bocah-bocah ngapa ya? Hihihi, goblok sih lu, anjing gua gak ikutan. Bocahnya belum dateng lagi gitu kan. Gua dateng nih, set. Kenapa sih lu tahu-tahu? Ntar lu dah nunggu si Incek dateng, dia bilang gitu kan. Udah tahu-tahu lagi. Si Incek dateng nih. Kan males dah gua dibahas, diomongin sama si Us nih gitu kan. Terus apa sih gitu. Iya, jadi kan anak-anak kan lagi pada nongkrong nih di kosannya si Incek nih. Kosannya PW emang dari keluarga dari daerah. Cuman duitnya banyak si Incek ini. Anjing PW bahasa 2008 2007. Iya, terus Posisi enak. udah paling PW tuh kan di kosannya si Incek tuh. Terus kenapa pada ketawa pada mabuk kagak Us. Jadi kan lagi pada main PS, lagi main bola ya kan, ngerokok kan di tempat si Incek kan, set. Temen gue nyari asbak, nggak ketemu. Asbak mana? Oh ini kalian nih, set. Asbak. Set, tes gitu. Enceknya lagi keluar. Anak-anak masih di situ. Pas Encek pulang ke kosan. Lu anjing sih lu semua lu. Kenapa nggak boleh ngerokok, Cek? Bukan anjing gitu terus. Ya terus kenapa anjing? Enggak pulang lu semua pulang lu gitu terus. Kenapa sih? Ini kenapa lu jadi asbak gitu? Ya gue tadi nyari nggak nemu, anak-anak bilang gitu. Ini Tuhan gue anjing. Apa emang bentuknya? Ya jadi abu gio yang ada banyak abuannya. Ada ininya, ada patung. Tapi ada yang buat dupanya juga, disangka asbak sama anak-anak. Karena ada abunya dupanya kalau bisa kan Iya. kayak abu-abu kayak abu rokok juga. Iya, sama temen-temen gue Jadi dijadiin tempat asbak. sembahyangnya. Tempat sembahyangnya.
Disuruh pulang anak-anak. Nancep-nancepinnya. Iya. Iya. Itu kan dibiarin bakar sampai habis. Iya. Jadi kotor memang kelihatannya. Gue tadi baru jangan-jangan. Iya, disuruh pulang itu. Terus abis itu anak-anak pulang, nggak enak gue pada ke suasana lagi pada beritahu, cek sorry, emang nggak tahu anak-anak gitu, bukan ngeprank, emang nggak tahu gitu, bocah dablek gimana sih orang lagi main PS nih, asbak mana ya gitu, ini kali gitu. Dengan maksud hati daripada bikin kotor di tempat orang. Iya gitu, Menjaga taruh kebersihan. asbak. Iya, ternyata salahnya menjadi penistaan. Ternyata jauh sekali ya dari ngotorin kosan sampai ke Akhirnya penistaan. Jacknya memaafkan. Jacknya memaafin gitu. Ya udah enggak, gua kasih tahu aja kalau lu main ke kosan gue. Ini tuh jangan Iya. diapa-apain. Iya. ada yang motornya bispak. Iya. Gua ada tuh motor bispak anak temen gue yang si motornya nggak pernah keluar dari kampus. Jadi kalau lu mau minjem balik lagi ke kampus gitu pasti Saking dispaknya gitu. ini anak-anak Ambil nih di situ, taruh di situ. misalkan orang pada mudik nih lebaran nih gitu ya. Tinggal motor dia doang di situ. Motor dia masih di situ. Maling juga. Kok bisa? Enggan. Mungkin ya motor itu pernah dipakai maling juga gitu. Kayak Saking nggak tahu aja. Kuncinya di mana? kuncinya dioper-oper kayak misalnya nih, kunci di siapa ya? Terakhir si ini gitu. Terus dicek itu juga anjing orang-orangnya juga gitu. Kadang-kadang taruh satpam situ. Pak, ntar kalau ada yang butuh, ini aja kuncinya dulu ya gitu. Males gue dicariin gitu, anjing. Pas minta motor ngerayu-rayu bangsat. Giliran udah pakai udah kagak diisiin lagi. Mana pas dinyalain Ultraman mulu lagi ngedip-ngedip kan bensinnya. Bangsat, gak pernah diisiin bensin. Motor udah jalan. Rantainya longgar, emisi rusak dalamnya mesinnya. Aduh anjing. Udah bensin habis tuh. Ngambil aqua bekas kata. Lihat ada orang lain. Kerannya dibuka, diambil bensinnya. Bisa ya ngambil bensin? Bisa diambil di motor. Kalau motor-motor kayak Smash, Jupiter zaman dulu Ya, kan bisa. karburatornya masih di bawah, Ya. gitu gampang, Tiger gitu. Seenggak-enggaknya cukup ke SPBU. SPBU. Kalau nggak ke Pertamini, Ya. Pertamini di sekitaran Iya, kampus iya. itu. Motor jablay aja gitu. Motor jablay pasti ada tuh di kampus tuh. Iya, motor-motor himpunan begitulah Iya. istilahnya. Yang awalnya gantungannya itu bagus sampai tinggal batangnya doang. Sampai tinggal batangnya doang. Sampai kucel warnanya jadi Iya. ya, Sampai pada akhir semester tuh motor lu yang mana? Yang ini nih. Gue pinjem ya. Iya. Nih, jangan lupa lu kalungin ke spion. Tahu gak lu? Jadi kunci nih lu nyalain tapi harus ada kunci. kalau spion biar karena kuncinya udah dol. Nanti jatuh. Iya, tahu. Soalnya nanti jatuh, Bro. Gue sering lihat tuh motor ada di Iya kan, itu karena sudah dol ininya, sering dipinjem orang. Terus mungkin ada percobaan nyolong juga gagal, tapi udah kebongkar itunya juga. Nah itu Iya. biasanya karena memang orang yang minjem kan nggak tahu apa dipaksa. Ya. Kalau nggak dicabut sebelum waktunya gitu, jadi belum sampai belakang banget tapi udah dipaksa dicabut. Oh, jadi rusak ya. Rusak. Nggak naik motor. Nggak tahu sebenarnya. gua. Dari kecil udah Iya, Al-Azhar Kemang dari kecil susah. Kantinnya McD. Oh iya, Atep sempet berantem anak Rahim Atep sama anak Kansas. Itu adalah Oh ada 2 tongkrongan. enggak, bukan tongkrongan. Jadi si Kansas ini tuh tiba-tiba dibuat di tengah-tengah gua kuliah 2008 tuh 2000 berarti dia masuknya 2012 2011 lah. Tiba-tiba dibangun lah di tempat di Bang Bir, di Bangku Biru. Jadi Semacam food court. iya, Banyak yang jualan di situ. enggak cuma satu. Oh. Cuma bikin kayak prasmanan gitu doang, kayak Ampera gitu. Oh, permainan. Makanya bisa tiba-tiba dibangun di Tiba-tiba tempat tidak semestinya. di tempat kita biasa nongkrong, ya kan? iya. Tiba-tiba diratain, dibangunlah. Nih buat apa nih? Buat lab, buat ini. Bukan. Ini kayaknya buat kantin. Oh, buat kantin. Jadi tuh kan Kansas set ramai. Nah, si Atep itu, Himatep itu tidak cuma Atep, tapi ada tukang mie ayam, sama tukang siomay, tukang batagor, yang berafiliasi di situ. yang ibaratnya Atep tuh cuma jual makanan-makanan ringan kayak lontong, Iya, gitu-gitu, kopi, rokok, sama Terakhir minuman. ada tenan-tenan yang bergabung di lokasi Himaten. Iya, jadi ibaratnya Atep senang, semua senang Iya. gitu. Jadilah Kansas, kan. Ya, gua kan nggak boleh tiba-tiba apa nih gitu kan. Ya gua mau cobain dulu aja di situ. Ramah-ramah ibu-ibunya, bercanda-bercanda mulu gitu. Gitu. Ibu-ibu gimana ya? Ibu-ibu humoris lah pokoknya sih itu di situ tuh. Wah, gue nyaman tuh makan di situ terus nggak berapa lama, gue udah lama nih nggak ke Atep, gue ke Atep kan. Si Atep, meni sombong, Kansas udah ada, teh meni pindah. Kenapa emangnya Tep? Jadi si Atep digeser. Jadi awalnya tuh deket tuh.
Jadi ini Kansas nih, ini taruh nih Kansas. Ini tuh naik sedikit, ini dulu tuh jajanan tuh di situ semua. Ya kan? Kansas ini berdiri tidak boleh berdagang di sini. Gitu. Di tangga-tangga anak-anak nongkrong itu digeser ke belakang, Bor. Nggak kelihatan. Kalau orang luar ngeliat tuh nggak kelihatan itu ada. Yang mana itu si Atep juga yang digeser ke belakang. Iya, sama si pedagang-pedagang itu mau di-clear area katanya mau dibersihin gitu. Biar nggak kelihatan kumuh. Gitu. Awalnya tuh tukang-tukang dagang itu tuh di luar kampus yang gue bilang ada tempat mayat ditemukan itu tuh beberapa langkah dari mereka dagang. Terus karena sudah dekat Akhirnya diperbolehkan masuk gitu. Tiba-tiba Kansas berdiri, kapitalis kan. Kalau nggak salah kepunyaan dari salah satu dosen di situ Iya, udah gitu. pasti. Dipindahin ke belakang, Bro. Langsung. Gimana nih caranya kita ngebuat Atep berjaya kembali gitu. Udah gua sama anak-anak, jangan makan di Kansas, jangan makan di Kansas gitu. Sangat sepele bukan? sangat sepele bukan? Jangan makan di Kansas. Kenapa emang? Lihat, rakyat-rakyat yang berjuang, struggle dari luar, sekarang mereka dihabisi oleh orang-orang industri, orang-orang kapitalis yang di-backingi oleh orang-orang dalam, wah gitu. Berlebihan pokoknya, lebay dah pokoknya. Ayo kita makan lagi di Atep. Mau beli rokok di Atep gitu. Mau kemana? Gitu tiap kali ada mas kan gue emang rusuh sih ya dari dulu. Bocah lewat gitu, ciki. Mau kemana lu? Mau ke Kansas? Enggak, Atep begitu. Atep gue mau ke Dan Atep. yang kenanya malah Atepnya lagi. Iya, gitu. Kan terus kata Atep, udahlah uslah biarin aja gitu. Kalau emang mau di Kansas di Atep gitu. Soalnya malu sendiri Atepnya gitu. Nanti Atepnya lagi ya kan. Atepnya ketempuhan lagi. Akhirnya sekarang gimana? Jadi sekarang ya akhirnya ya sudah yang biasanya yang anak-anak baru di Kansas karena di Himatep wah sangar-sangar, Bos. Tapi masih ada ATP di belakang. Geng Ciu. Masih Iya. ada ATP. Masih sampai sekarang. Di BJ4 Ya Allah. Lu kalau pernah lihat postingan Instagram gua, ada yang gua posting, gua lagi kurus-kurusnya duduk jongkok bawa tas kotak gitu, isinya duit semua. Duit lu. Bukan semua anak-anak, karena kalah mau disetor. Anjing. Kimco gue kan bagasinya lu tau kan gede. Nah, pernah tuh itu Duit semua? Duit itu Gokil lu. Lu narkos lu ya. Gila lu emang. untuk nyetor, bro. Gila saya kan dulu pernah ada masalah Skobar. keuangan di kuliah, jadi uang tuh hilang. Cuman gak berani bilang ke orang tua karena orang tua gue pasti ngamuk sama gue. Ah, bohong lu hilang tuh. Padahal sebenarnya kejadian sebenarnya hilang tuh duit. Gua buat bayar tahap 1 4 juta tuh. Cash. Pas perwalian gue bawa, gue titip temen gue, hilang tasnya. Oh. Tuh, bersama orang yang dititipkan itu juga hilang. Hah? Orangnya hilang juga. Hilang tiba-tiba tasnya ada jam 3 sore, jam 4 sore ada lagi tasnya, orangnya nggak Kosong ada. udah. Nggak bisa ditelepon. Nggak, tasnya udah kosong. Ada banyak isinya, ada binder, ada tas, ada sepatu futsal, ada apa, duitnya hilang. Terus lu untuk mengganti uang itu Saya jadi kaki tangan agen judi sepak bola. SBO bet. Belum, waktu itu belum zamannya. Mantap ini emang kalau di perkuliahan tuh emang keras bro kehidupan bro, keras Lu bro. bayangin gue 2 tahun tuh bangun pagi, anjing 4 juta dari mana? Iya sih bener sih. Lu bangun pagi udah gitu terus, udah bete. Bener sih 4 juta. Bangun dari pagi. mana coba? Mau kuliah juga malas keluar duit lagi ya. Itu gara-gara itu gue udah berapa semester 0,0. 4 juta dari mana sih baru bener bingung sih. Iya sih, Zaman iya kuliah sih. 4 juta dari Iya mana? sih. Iya uang dari mana coba? Itulah sedikit demi sedikit dari situ salah satu jalannya gitu. Nah, karena itu di kosan BJ46A itu sampai dia punya koleksi bokep yang punya kamar ini. Diganti namanya. Misalkan kan Audrey Bitoni apa segala kan sering tuh transferan bokep Iya. di mahasiswa itu kan sering kan gitu kan. Audrey Bitoni _ BJ Collection, BJ46A Collection. Terakhir gue udah lama udah lulus apa? Gue liat ada bokep. Kok BJ46A Collection anjing namanya? Tersebar nyampe sini bokepnya dong Asli. aja. Ya Allah. Temen gue juga ada tuh yang tiba-tiba, Us, lu nggak nyadar apa kenapa gue pindah kosan jadi bagus? Kenapa emangnya gitu? Judi lu ya gitu? Kagak gitu. Motor gue bagus gak gitu? Bagus, gue bilang gitu. Mantep lu, ada aja emang rezeki lu. Bokap lu bis apaan nih? Korupsi, gue bilang gitu. Enggak. Ini gak semua orang ya gue ajak kesini ya gitu.
apaan sih gitu, gue bilang gitu. Gue biasanya main jadi satu kosan itu tuh ada berapa orang, tapi kamar dia paling mewah. Dan dia yang menyuplai anak-anak kalau mereka lagi tidak ada duit gitu. Gue lihat lu punya potensi gitu kan. Wih, apaan nih modeling apa gitu kan. Lu mau ikut gue nggak sama tante? Anjing. Waduh, ditawarin dari Brondong, Bang. Gua nggak mau minjem motor lu lagi anjing, gua nggak mau anjing. Gua celaka gara-gara duit lendir lu, gua bilang gitu. Gua nggak mau anjing. Temen Gua lu emang ganteng gitu, keren atau gimana? nggak ganteng. Lu tau nggak? Rata-rata orang cowok yang titiknya gede itu badannya kurus. Tahu nggak? Segede kayak Randika Jamil lah. Iya. Emang iya sih itu, iya. Seriusan bro, tiba-tiba gue ini nggak semuanya karena menurut gue lu mumpuni dan tante tuh suka banget yang body-bodynya tuh tinggi gitu, terus atletis, lu six pack juga kan gitu, lu bisa show off ke dia juga gitu kan. Gue bilang ya gue nggak, pokoknya gue setelah ini gue nggak bakal minjem motor lu, gue nggak bakal menerima duit dari lu, bilang gitu. Ya udah pokoknya pikirin dulu aja, dibilang gitu. Kalau lu butuh bilang gue gitu. Udah tuh kan pulang, anjing nih emang gue apaan anjing, gue bilang gitu kan. Pulang dapat kabar lah dari Jakarta kan, mohon maaf nih gitu, mama udah nggak bisa biaya, itu 2010. Mama udah nggak bisa biayain lagi AA kuliah, AA kalau mau keluar dari Unpad juga mama udah ikhlas kok, emang ini salah mama. Ya Allah, gue bilang nggak usah ngomong gitu dong, mendingan gue dibentak-bentak gitu, mendingan kayak kuliah yang benar gitu, mama ini lagi banting tulang di Jakarta gini, mending gitu kan, kayak kita bisa ngelawan ya gitu. Ini kan kayak mama ikhlas aja. Masa mau kayak di sinetron Indosiar gitu, ide ibunya baik tetap dimaki kan, iya. nggak mungkin. Terus aku bilang, ya udah mama, yang penting mah Afifina sekolah aman gitu. AA gimana? Kan lu tau nyokap kan halus banget ya. AA gimana? AA mah gampang bisa lah, ada duit lah gitu. Dari Mana 10 menit sebelum telepon itu baru mendapatkan kejadian yang tadi. Iya. Muncul di sini Iya. kepala temannya nih. Iya. Kalau di film di sini muncul. Nggak, sebelum itu udah agak lama. Terus dia sempet ngabarin, gimana tawaran gue? Ada sempet nanya lagi. nge-SMS-in gue gitu. Gimana, tertarik Di gak? saat lagi terpuruk, aduh duit dari mana, ada kabar. Us gimana tawaran gue? Nggak sedramatis Oh, itu. Cuman pas di situ kan kayak dia nawarin Memang juga. nggak sederhana sih, tapi di pikiran lu nyangkut banget dong. Iya, terus kayak gue, aduh anjing gimana ya, gue bilang. Terus gue nanya sama dia, kok lu ini banget sih ke gue, kayak pengen banget ini, soalnya gue juga dapat persenan gitu. Oh, member get member. Iya. Member get member. Terus gue bilang, wah aduh anjing, lu mau nggak ke kampus naik Honda Jazz gitu? Iya sih, pengen gitu, tapi pas gue ntar punya pasangan, gue ngewe udah nggak ada rasanya gimana ya gitu. Udah hancur gue emang gitu. Jadi tiap kali ngewe sama pacar gue gitu kayak, harusnya gue tuh ngewe tuh main kayak gini gitu, kayak gitu kayak ada kayak sisa-sisa batin di dalam gue tuh mikirin gitu tuh, buat kayak aduh gue nggak pengen ada penyesalan gitu. Terus kayak aduh, gue tanya gitu, ya udahlah, gue bilang enggak deh kayaknya, gue bilang nggak berapa lama ada tawaran itu Porda basket gitu. Jadi tentara bayaran. Iya, jadi pemain basket bayaran. Nah, itu akhirnya gue dapet duitnya Dapet dari duit situ. situ, ada jalan Alhamdulillah. keluarnya. 2010 2012 perekonomian stabil. Ini stabil terus lah, memang nggak pernah ada masalah. di Emang dunia iya bro, keuangan emang kalau rumah di Ampera mah udah nggak ada masalah Nggak ada lain di masalah, dunianya, bro. udah nggak ada. Gue diem aja loh, gue gak ada. masalah keuangan apa selama kuliah. Nggak Ini, ada. saya gini, mama, Gilang mau bayar uang kuliah, tuh ambil di kantong. Ke kos pulang kan yang minta duit buat bayar uang Kuliah. semester lah. Iya. Pernah mungkin emak gua waktu itu udah emosi banget kan emak gua kayak. Mereka pindah nggak dikasih tahu, Pindah apa? pindah rumah. Pas gua balik ke rumah, Ayo gue pernah cerita nih, baru pernah cerita sama gue nih ya. besok kuliah tahap 1 pembayaran hari terakhir kan biasa tuh, pasti hari terakhir bayar ke Permata Bank itu kan, Iya. ngantri banget. Iya, Ngantri. Minta dulu ke mama. Set, pulang ke rumah. Tet. Indomaret cuy. Rumah gua udah jadi Indomaret. Masa lu segitu lamanya nggak pulang? Lama nggak pulang, Bor? Nggak tahu. Gara-gara 4 juta itu, bro. Nggak mau pulang, nggak mau Iya, pulang. gara-gara bandita itu lah, nggak berani pulang. 2 tahun kan lu bilang berarti kan? Iya. 2 tahun berarti nggak pulang Bukan dia. nggak pulang 2 tahun, maksudnya itu tuh gua tutupin terus, Pak. Dalam Oh, artian iya. gali lubang tutup lubang gitu. Uang semesteran ini dipinjam dulu, ini pinjam dulu, pakai ini dibayar, pinjam bayar pakai ini gitu. Pas pulang tuh anjing jadi Indomaret. Mana
Mana ya mau telepon emak gue tapi malu. Itu aja masuk dulu, coba tuh kasirnya mak lu. Ya. Coba ganti suasana rumah aja. Ganti suasana. Hei Boris. Aduh cuma Oh uang kuliah mau sekalian isi pulsa. emak lu tuh lagi baca koran nih, depan ini kulkas Pepsi. Ngadem. Ngadem. Ayo berarti lu berapa lama baru sampai balik? Enggak, itu berapa memang itu gua nggak tahu. Kalau ada Apa- rencana pindahan. nggak dikasih tahu karena kan itu urusannya gue mikirnya itu urusan keluarga, Iya, itu iya. rumah mau diapain. Soalnya kalau nggak salah itu rumah bawahnya juga udah toko kan, udah Dulu kan toko. dulu Jadi memang pas toko. ngerombak jadi Iya. Indomaret tuh gampang gitu. Dulu sebelum zaman Indomaret, Alfamart gitu, orang tua gue sudah melakukan itu. Toko kelontong gitu. Terus udah capek ya udah ada yang mau Indomaret kontrak dikasihin. Nah terus habis itu lu kemana? Itu dia, Nyari. nelfon lah gue pakai handphone gue ini Sony Ericsson ini kan. Mah, ngambil ketawa-ketawa. Apa lagi gitu, udah gitu. Udah banyak banget dosa tuh berarti Iya. kalau begitu ya. Mah, apa lagi? Ini mau nanya, Mah. Kok rumah jadi Indomaret ya? Dia ketawa. Wah, kau lah itu memang syukur kau. Gak pernah kau rasakan memang ada apa di keluarga kita ini, gak pernah kau tanya-tanya. Mau bikin apa, mau ada apa ke depannya. Main lah terus kau dicembelut itu di kosanmu itu. Ini alamatnya ke sini ya ampun, dikasih tahu rumah alamat sendiri sama emak sendiri kan. Aduh konyol sekali. Karena pas di rumah barunya banyak dus. Buat ngirim ke Indomaret itu. Gudangnya di situ. Di rumah ada yang Gua baru. kamar sisa. Gak bisa milih Nggak kamar bisa. ya. Ma kenapa? Suruh siapa kau nggak ikut pindahan katanya. Oh iya oke, mama sendiri. Itu kalau diikut apa namanya? Ya, apa bukan jurit malam yang suruh nangis-nangis. Oh retret. Bayangkan, Orang tua. bayangkan kalian pulang ke rumah kalian jadi Indomaret. Udah lama nih gak kelihatan di kampus ya si anjing nih. Tiba-tiba gue tahu nih dia tajir nih gitu. Cuman hidupnya hedon sekali lah gitu. Gak pernah kelihatan tuh di kampus. Nongol-nongol ngajakin gue ketemuan di Bandung. Terus Bandung nggak? Bandung kan mau pulang ke Bandung, gue bilang gitu. Ya udah ketemu ya. Gitu. Ya udah ketemu gue. Set. Makan nih gue. Set. Kita makan di tempat yang agak mahal nih di Riau, dia bilang gitu. Masa sama temen di tempat murah, dia bilang gitu. Jarang-jarang nih gue bilang kan. Ketemu kan. Penyiar gue nih. Eta anjing baturan aing bangga ya aing ya gitu. Oh iya. Sabaraha eta gaji di penyiar. Aduh, banting tulang tiap hari siaran teh, kalau siaran malam doang gitu dengan per jam 12.000 ya. 800 lah gitu. Ush. Sebulan. Iya gitu. Edan mana Tok cara pisan anjing gimana edan. Berapa tadi duitnya? Per bulan 800.000. Bisa segepok duitnya bulat gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nih gaji lu nih. Nih. Berapa persen dari duit gue? Tiba-tiba begitu kan. Sedikit sih gitu. Kenapa kayak gitu tuh? Lu kerja di mana gitu? Lu kerja di mana emangnya? Tar dulu, makan dulu aja gitu, makan gitu. Udah bercanda-bercanda. Di kampus ada apa aja? Gue ceritain kan, wah gitu, gitu ya gitu. Enak ya kalau di kampus bawa mobil, dia bilang gitu kan. Oh iya, emang enak lah kalau bawa mobil mah. Bisa us katanya gitu. Mana? Lu mau nganter narkoba nggak? Ya Allah. Jadi kurir. Ya Allah. Suruh nelen yang bentuk kapsul-kapsul itu dong. Ya Ruby. Yang bisa meledak di perut. Iya. Ya Allah ya Ruby. Ditahan kasta. Kenapa sih tawaran-tawaran itu tuh selalu ada? Makanya gue tuh bersyukur di karir gue sekarang tuh mungkin ini kali yang gue tolak-tolakin zaman dulu gitu, kebayarnya pas gue di entertain gitu. Dulu mah parah banget, bro. Sempet kayak ya juga ya, cuman gue mikirnya nih kalau gue ketangkep terus emak gue mah udah sedih, gue harus DO juga boleh gitu, terus tiba-tiba gue ketangkep gitu gara-gara kuliah, terus menyalahkan diri sendiri kan pasti nyokap gue, ini semua gara-gara mama nggak biayain kuliah. Aduh, gue tahu banget nyokap gue gimana kan. Gue langsung aduh ini mah kalau nyokap gue marah Ini ini tuh udah tawaran-tawaran kayak gini datang setelah telepon emak lu yang tadi. iya Semesta bermain, semesta. terus kayak yang suka nelpon, kayaknya mama mau jual kamera Vina deh, soalnya ini kita nggak bisa bayar telepon gini kayaknya mau dijual nih. Anjing, mana adek gue yang cewek sukanya foto-foto gitu kan ya, itu hobinya dia gitu. Dia minta itu juga pas lagi lulusan apa gitu mintanya tuh.
apa pas lagi ulang tahun gitu tuh jarang banget dikasih begitu tuh, tiba-tiba dikasih bro. Ya udah akhirnya, ya itu tawar-tawar itu tuh muncul pas hidup paling bawah bro, makanya gue percaya tuh kalau- Lu diuji. Iya emang kayak emang orang jahat itu cuma ada dua Bor, kalau nggak kaya banget, miskin banget udah, udah cuma itu doang. Kayak yang orang-orang yang hidupnya biasa aja tuh jadi korban. Coba yang jadi korban jambret kan bukan orang miskin juga, itu orang yang middle. Yang punya laptop tapi masih nyicil, yang punya handphone iPhone tapi belum lunas gitu kan. Yang kena jambret yang orang-orang biasa aja. Kayak gue pernah gitu ditinggal pemain judinya, masang nggak bayar. Gue yang bayar kan Iya, anjing. Ya, Bangun, aduh. 4 juta. 4 juta. Gitu bangun Bangun tidur. bukan badan bukan pegel. Enggak, aduh ini gimana bayar 4 juta dari mana ya? Udah mulai lihat titit gitu, aduh gede juga sih ini. Enggak Kayak ada. punya daya jual nih kayaknya gitu. Aduh, gimana bayarnya? Kalau Gilang udah nggak bisa, dia kayak nggak bisa ngaca, nggak gitu, kayak bingung. Dia mah bener-bener pusing Bor. Dia nggak ada, dia nggak bisa. Kan kalau kita kan masih yang di kaca nih, kaca yang oke juga nih kalau depan tante, gitu kan masih bisa kayak gini kan. Nggak ada yang pernah nawarin gue ya? Nggak ada. Mungkin ada yang mau nawarin tante, kayaknya nggak cocok deh tuh orang. Nawarin kurir narkoba nggak cocok. Dia ini cocoknya ada di subkelas tertentu, nerd. Iya, iya. Yang diam-diam udah sama gue aja, yang gitu-gitu. Tawaran-tawaran kejatuh ke gue dan lu nih di dunia kita pas lagi ngampus Iya, tidak pernah. judi enggak. Ditawarin kurir enggak. Tawarin tante enggak. Oke, kalau begitu kita akan kembali ke boring bokir berikutnya ya. Masih ada obrolan. Masih banyak, Bro. Masih banyak, Bro. Dosen. Aduh. Yang serem-serem aja belum, senior aja belum. Senior. Ospek belum. Cerita horor di kampus. Nah, Sampai jumpa di Hipotesa. gembul. Sampai jumpa di Aneka Racun 12 MW Mekarwangi. Atep, I love you. Berisik lu Universitas Pangkalan Damri. Iya.